Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Yoga Priyastomo. Pada pertemuan ketiga program Linux, kita akan mendiskusikan tentang terminal dan perintah di Linux. Baik, pada bagian pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwa Linux merupakan salah satu sistem operasi yang berbasiskan pada teks atau text based dalam bekerjanya. Nah, kemudian di Linux sendiri terdapat suatu terminal emulator, di mana terminal merupakan aplikasi yang menyediakan antarmuka atau interface berbasis teks atau command line interface untuk mengakses shell. Sebagai catatan, tidak semua perintah dasar di Linux sama di setiap distronya. Misal, dalam hal paket manager, di beberapa distro Linux terdapat perbedaan. Misalnya di keluarga Red Hat dikenal dengan YAM, kemudian di keluarga Debian kita mengenal adanya apt, dan di keluarga Arch kita mengenal adanya pacman. Oke, kemudian di Linux sendiri, saat kita tidak mengetahui sintaks dari suatu perintah, kita dapat menggunakan menu bantuan atau help. Ada dua jenis. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kata man atau manual plus nama perintahnya. Jadi nanti misalnya man spasi cd atau man spasi ls. Kemudian yang kedua, sintaksnya adalah nama perintah spasi minus help. Jadi nanti misalnya cd spasi minus help. Kemudian di Linux yang paling penting yang harus diperhatikan adalah penulisan perintah bersifat case sensitif. Artinya antara huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Nah, di Linux sendiri terdapat fitur yang namanya autocomplete, artinya komen yang dapat melengkapi. Jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan seluruh perintah di Linux, cukup ketikkan beberapa huruf saja dari sebuah perintah, kemudian teman-teman bisa tekan tab satu kali atau dua kali untuk menampilkan perintah berikutnya. Jadi nanti kita, atau dalam bahasa lainnya ini adalah tab completion. Jadi teman-teman cukup mengetikkan beberapa huruf, kemudian ditekan tab satu kali atau dua kali untuk menampilkan perintah berikutnya. Nah, kemudian di Linux sendiri itu di terminal teman-teman dapat menggabungkan beberapa perintah dalam satu baris program. Hal ini menggunakan tanda pipe atau pipa. Jadi kita bisa menggabungkan dua perintah atau lebih menggunakan tanda pipe. Selanjutnya, ini beberapa tips belajar perintah di Linux. Jadi yang pertama, kita mengenal namanya prompt atau tanda. Yang pertama, kita mengenal tanda $. Nah, tanda $, ini artinya menandakan user yang sedang kita gunakan itu merupakan user biasa atau bukan yang memiliki akses root level. Nah, kemudian ada tanda atau prompt. Yang kedua adalah pagar. Nah, di tanda pagar ini artinya saat teman-teman di tanda pagar, teman-teman sedang menjalankan perintah di Linux dengan menggunakan akses super user, atau dulu kita mengenalnya dengan user root. Jadi ada dua prompt di Linux. Prompt $, merupakan user biasa, dan prompt pagar ini adalah super user, atau kalau di Windows ini adalah run-nya sebagai administrator. Jadi di Linux dia dibedakan. Nah, kemudian di Linux itu sendiri kita bisa menjalankan perintah super user dari prompt user biasa, tapi dengan menambahkan kata sudo. Nah, sudo ini kepanjangan dari switch user and do this command. Jadi contohnya, saya sebagai user biasa, promptnya $, akan menjalankan perintah mengupdate repository. Nah, di sini karena perintah ini adalah perintah yang hanya dapat dijalankan oleh super user atau root, maka saya menggunakan kata sudo di awal perintah. Jadi perintah ini di sebelah kiri itu sama artinya dengan perintah yang di sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri dengan kata sudo saya cukup menjalankan perintah apt get update dari prompt $. Tapi kalau saya ingin menjalankan dia dari prompt super user, maka
saya cukup menjalankan apt minus get spasi update. Nah, di sini terlihat promnya adalah dolar, artinya saya telah comment ini dijalankan pada level root access atau super user. Kemudian tanda dolar sendiri artinya tadi sudah saya jelaskan dia dijalankan di user biasa. Jadi contohnya di sini ada ls spasi minus la. Jadi menampilkan list dari directory dengan parameter. Nah, kemudian perintah sudo sendiri tadi saya telah jelaskan bahwa kita bisa menjalankan perintah dengan akses super user, namun dijalankan dari user biasa. Jadi kata sudo ini mewakili penggunaan prompt dari super user gitu. Kemudian saat teman-teman membuka terminal di Linux, ini contohnya Ubuntu saya gunakan. Nah, di sini teman-teman akan melihat beberapa hal. Jadi yang pertama, ya di sini seperti editor ya. Jadi teman-teman ada menunya, ya ada menu file, edit, view dan sebagainya. Nah, kemudian di prompt-nya sendiri itu ada yang pertama ada nama user, kemudian add, kemudian ada nama komputer atau nama mesin, kemudian titik 2 di sini ada lokasi aktif. Jadi nanti teman-teman aktifnya di direktori apa. Kemudian yang terakhir adalah dolar. Nah, ini adalah jenis prompt-nya. Jadi tadi jenis prompt ada 2, dolar atau pagar. Jadi nanti kita tinggal lihat apakah teman-teman sedang berada di dolar atau prompt pagar. Nah, ini sebetulnya nanti akan kita praktikum di sesi yang kedua, tapi saya jelaskan secara singkat nanti yang akan kita ajarkan. Yang pertama itu terkait dengan perintah directory. Nah, ini sebetulnya yang cukup penting. Jadi di Linux kita harus tahu posisi aktif directory kita sedang di mana. Nah, perintahnya kita menggunakan kata pwd atau print working directory. Jadi ketika saya ketikkan pwd dalam terminal itu akan menghasilkan contohnya misalnya /home/yoga. Artinya perintah saya atau sekarang user di terminal itu sedang aktif di directory /home/yoga. Nah, ini sebetulnya nanti akan sangat berguna. Jadi teman-teman perlu tahu di mana direktori aktif teman-teman saat menjalankan perintah. Yang kedua terkait dengan direktori berupa cd ya atau change directory. Nah, di sini contohnya saya melakukan cd spasi /var spasi /log. Artinya saya pindah dari direktori ini, direktori home/yoga ke direktori /var/log. Maka saat perintah ini dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Jadi prompt aktif, lokasi aktifnya telah berubah ke /var/log. Nah, kemudian karena di Linux berbasis hierarki atau pohon seperti yang di pertemuan sebelumnya, maka ini dianggap satu hierarki, jadi /var/log. Nah, kemudian saat kita ingin naik satu hierarki ke atas, maka perintahnya adalah cd spasi titik titik. Oke, perintah ini berarti saya akan naik satu directory, satu level directory. Jadi up satu level. Maka setelah perintah ini dijalankan, posisi terakhir saya adalah /var. Karena saya telah naik dari /var/log itu naik satu ke /var. Nah, kemudian saya jalankan lagi contoh yang lain, misalnya perintah cd /etc/network. Jadi saya pindah ke direktori etc, kemudian di bawahnya ke direktori network. Maka hasilnya prompt-nya seperti ini. Jadi posisi aktif ada di /etc/network. Nah, kemudian saat saya akan melakukan up directory atau naik directory 2 level. Kalau tadi ini 1 level,
maka saya melakukannya dengan perintah seperti ini. Jadi cd spasi titik-titik slash titik-titik, artinya saya melakukan up ke direktori 2 level di atasnya. Jadi kalau direktori ini aktif yang ini, kemudian saya jalankan perintah ini, maka sekarang dari sini naik 1 ke etc, naik 1 ke slash. Maka sekarang posisi direktori aktif saya ada di slash atau root direktori yang paling tinggi. Kemudian di Linux ada terkait perintah melihat isi direktori. Nah, perintah ini menggunakan perintah ls atau di Windows kita kenal dir. Nah, di Linux itu ls berarti list. Contohnya saya akan menampilkan isi dari direktori /home/yoga, maka saya menjalankan perintah ls spasi /home/yoga. Nah, saat ini dijalankan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kalau saya ingin menjalankan dengan argumen, kalau yang tadi ini perintah, kemudian dengan argumen, maka saya akan menjalankannya contohnya seperti ini. ls spasi -l spasi /home/yoga. Artinya, saya akan menjalankan perintah ls ini dengan argumen -l atau di print sebagai detail list. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bedanya kalau yang di atas tanpa argumen, dia akan di print seperti biasa, dan yang di bawah dengan argumen list atau details, maka tampilannya itu lengkap, mulai dari permissionnya, ownernya, grupnya, dan sebagainya gitu. Nah, perintah ini itu juga di Linux dikenal atau aliasnya dengan perintah ll. Jadi perintah ini bisa ditulis secara lebih mudah, ll enter, maka hasilnya akan sama sebetulnya. Nah, kemudian untuk membuat direktori di Linux menggunakan perintah mkdir atau make directory. Nah, contohnya saya aktif di direktori ini ada di /home/yoga. Maka ketika saya menjalankan mkdir linux, nah, perintah ini akan membuat folder atau direktori di /home/yoga. Nah, saat saya ketikkan perintah ls atau list directory, maka direktori Linux yang baru dibuat akan tampil. Nah, kemudian saya bisa masuk ke dalam direktori tadi menggunakan perintah cd. Jadi cd spasi linux. Karena saya sedang aktif di sini, maka saya tidak perlu mengetikkan /home/yoga, tapi saya tinggal cd spasi linux. Nah, kemudian kalau ini saya ketikkan perintah pwd, maka sekarang posisi aktif saya ada di /home/yoga/linux. Nah, sekarang dalam folder /linux saya akan membuat folder baru namanya Ubuntu. Jadi perintahnya adalah mkdir spasi Ubuntu. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam direktori Ubuntu. Perintahnya adalah cd spasi Ubuntu. Maka saat saya jalankan perintah pwd atau print working directory yang aktif, maka hasilnya adalah /home/yoga/linux/ubuntu. Jadi posisi aktif saya ada di sini. Nah, di Linux sendiri itu bisa membuat direktori bertingkat. Artinya saya tidak perlu membuat direktori satu kemudian masuk ke direktori yang lain, Nah, di sini ada argumen dengan -p. Jadi contoh, saya akan membuat direktori misalnya pro, di mana pro ini satu level di atasnya adalah Windows 10, satu level di atasnya adalah Windows, dan dia 3 direktori ini ada di direktori /home/yoga. Maka perintahnya adalah mkdir spasi -p spasi /home/yoga/windows/windows 10/pro. Nah, perintah ini akan menghasilkan kira-kira seperti ini. Jadi /home/yoga/windows/windows 10/pro. Jadi
3 direktori akan terbentuk sekaligus dalam satu perintah menggunakan opsi atau parameter "-p". Kemudian untuk mengetahui kapasitas dari penggunaan hard disk, kita bisa menggunakan perintah "du" atau disk usage. Saya bisa menggunakan misalnya perintah "du" spasi "-sch" spasi /home. Artinya saya akan ingin tahu kapasitas dari /home itu yang sudah digunakan berapa. Ini contohnya, misalnya komen ini akan menghasilkan bahwa di direktori /home itu telah terpakai 47 MB. Selanjutnya, untuk menghapus direktori atau file bisa digunakan perintah rmdir atau remove directory. Nah, ini contohnya perintah rmdir spasi linux/ubuntu. Artinya saya akan menghapus 2 direktori sekaligus. Jadi direktori Ubuntu dan direktori Linux. Nah, kemudian untuk kasus tertentu kita butuh parameter, misalnya -r ini adalah recursive, -f ini artinya force, ya dipaksa, ya memaksa. Maka perintahnya contohnya rm spasi -r huruf besar f spasi windows /. Nah, saya akan menghapus semua folder di bawah /windows. Nah, kemudian untuk memindahkan direktori saya menggunakan perintah mv atau move directory. Contoh misalnya mv spasi musik spasi linux. Artinya saya akan kalau di Windows itu rename, ya, saya akan merename atau move nama direktori musik ke Linux. Yang kedua, contohnya mv spasi documents spasi Linux. Artinya saya akan memindahkan atau merename folder dokumen ke nama foldernya menjadi Linux. Nah, sekarang kalau saya ketikkan ls spasi Linux, maka hasilnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah mengcopy atau perintah cp copy directory. Nah, saya bisa menggunakan seperti ini, cp spasi -r dengan argumen spasi musik /dangdut. Kemudian yang kedua cp spasi -r spasi documents spasi kerja. Oke, selanjutnya kita beralih ke perintah terkait sistem. Jadi yang pertama, untuk mengetahui informasi prosesor, teman-teman bisa mengetikkan perintah cat spasi /proc /cpu info spasi pipe spasi more. Jadi ini untuk mengetahui informasi terkait prosesor. Kemudian untuk RAM, dia ada di lokasi yang sama di /proc dengan perintah cat spasi /proc /meminfo spasi pipe spasi more. Jadi dia perintah ini akan menggulung per layar. Nah, kemudian untuk mengetahui versi Linux, ya, di sini ada 2 cara. Yang pertama cat spasi /proc /version. Yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan perintah uname spasi -a. Kemudian untuk mengetahui tanggal dan jam saat ini, bisa kita ketik perintah date. Dan untuk mengetahui environment variable system, teman-teman bisa mengetikkan env enter. Oke, untuk mengetahui user yang aktif, teman-teman bisa mengetikkan perintah who enter atau who am I enter. Nah, untuk membuat alias di Linux mengenal perintah alias. Jadi misalnya alias spasi nama aliasnya sama dengan perintahnya. Nah, di sini contohnya alias spasi lihat sama dengan petik 2 ls spasi -la petik 2. Nah, perintah ini akan membuat perintah ls sama dengan -la bisa diakses dengan perintah lihat. Nah, yang kedua misalnya alias spasi tanggal sama dengan petik 2 date petik 2. Kemudian misalnya saya buat alias spasi pindah atas sama dengan petik 2 cd spasi titik-titik petik 2. Kalau saya ingin membuat alias yang baru, alias spasi pindah atas 2
sama dengan petik 2 cd spasi titik-titik slash titik-titik petik 2. Nah, dengan alias teman-teman bisa membuat perintah dengan nama sendiri sebetulnya. Tapi yang perlu diperhatikan, alias ini perintahnya tidak permanen. Jadi kalau teman-teman meng-close terminal, nah nanti perintahnya akan hilang aliasnya. Nah, untuk membuat dia permanen, teman-teman perlu menambahkan di file bus.rc. Jadi untuk mengeditnya, teman-teman bisa menggunakan perintah nano spasi di sini lokasi yang aktif tile slash .busrc. Nah, ketika diedit tinggal ditambahkan perintah ini di file ini, kemudian di save. Maka nanti setelah restart, nah perintah ini akan tetap ada di terminal. Nah, selanjutnya terkait sistem, untuk menghapus layar teman-teman bisa melakukan clear. Untuk mengetahui penggunaan harddisk, teman-teman bisa menggunakan perintah df spasi -h. Untuk mengetahui penggunaan RAM, teman-teman bisa mengetikkan free spasi -m atau dengan perintah top. Nanti RAM teman-teman bisa diketahui dengan mudah. Nah, untuk mengetahui driver yang terpasang, teman-teman bisa melakukan perintah lspci spasi -k. Untuk mengetahui subprosesor dan yang lain, teman-teman bisa melakukan watch spasi sensors. Nah, ini perintah untuk mengetahui suhu prosesor dan yang sejenis. Kemudian untuk mengetahui proses aktif, teman-teman bisa menggunakan perintah ps. Contohnya ps spasi -aux spasi pipe spasi more. Jadi dia akan digulung per layar. Untuk mengetahui proses ID yang aktif, teman-teman bisa misalnya ps spasi -aux spasi pipe spasi grep spasi -i spasi misalnya Firefox. Jadi nanti kita bisa mengetahui proses ID dari program Firefox yang sedang kita buka. Untuk menghentikan proses, teman-teman bisa menggunakan perintah, karena ini terkait sistem, awalnya dengan sudo spasi kill spasi -9 spasi PID dari Firefox tadi berapa. Jadi misalnya PID-nya 123, maka nanti di sini 123. Nah, kalau ingin mengkill semua, sudo spasi kill all spasi Firefox. Nah, dia akan mengkill semua yang terkait dengan program Firefox. Kemudian untuk melihat riwayat perintah, jadi di Linux ada historinya. Teman-teman tinggal mengetikkan kata history, nanti perintah apa saja yang telah diketik akan ditampilkan. Kemudian untuk mematikan komputer, teman-teman bisa melakukan perintah ini sudo. Nah, ini kita karena terkait sistem, di sini teman-teman butuh privilege super user. Jadi sudo spasi shutdown spasi -h spasi now, atau sudo spasi init spasi 0, atau sudo spasi halt. Jadi perintah ini sebetulnya sama aja ketiganya. Untuk merestart, teman-teman bisa menggunakan sudo spasi shutdown spasi -r spasi now, atau sudo spasi init spasi 6. Jadi untuk merestart perintahnya ada dua. Kemudian untuk mengedit file, yang pertama teman-teman bisa menggunakan perintah cat. Nah, contohnya untuk membuat file praktikum.txt, teman-teman lakukan perintah cat lebih besar spasi nama filenya praktikum.txt, enter. Nah, ini contohnya. Terus teman-teman ketikkan baris perintah yang akan diketik misalnya. Nah, untuk menyimpannya teman-teman tekan Ctrl D, dan untuk melihat hasilnya teman-teman bisa menggunakan perintah more spasi praktikum.txt, maka akan ditampilkan seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan perintah vi. Nah, caranya vi spasi nama filenya. Jadi vi spasi misalnya latihan.txt, enter. Nah, kemudian teman-teman perlu tekan insert untuk mengetik. Jadi tekan insert, kemudian silakan diketik. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa menyimpannya dengan menekan escape, tombol escape, kemudian titik 2, W key, Q untuk quit gitu ya, save, tanda seru. Jadi di save terus quit, enter.
Kemudian lihat hasilnya dengan perintah yang sama, more spasi latihan.txt. Nah, yang ketiga bisa menggunakan perintah nano. Nah, sintaksnya sama, nano spasi nama file. Nah, di sini nano spasi catatan.txt. Nah, setelah itu teman-teman tinggal mengetikkan perintah yang akan dicatat atau diketik. Setelah selesai, teman-teman di sini bisa tekan Ctrl X, terus X, tombol X, terus tekan Y, terus Enter. Nah, dia akan keluar dari editor. Untuk melihat, teman-teman juga bisa gunakan more spasi catatan.txt. Nah, saya sendiri yang paling mudah menurut saya adalah menggunakan editor nano dibanding dengan cat atau VI. Nah, perintah selanjutnya untuk mencari dan mensortir dengan grep, misalnya saya akan mencari, ini sintaksnya ya, jadi ada grep, terus spasi kata kunci, spasi nama filenya, atau grep, spasi kata kuncinya, spasi nama file 1, nama file 2, nama file 3, dan seterusnya. Nah, di sini juga bisa grep, kata kunci pertama, kata kunci kedua, nama filenya. Atau bisa juga dengan cat, dikombinasi dengan grep. Atau dengan perintah komennya juga komen, atau dengan perintah yang terakhir ada grep minus color, nanti dia akan ditampilkan dalam color. Jadi kata grep ini bisa digunakan untuk searching ya, atau mensortir dari file. Nah, kemudian yang terkait dengan file atau directory, teman-teman bisa gunakan perintah find, kemudian which atau where is. Jadi ini contohnya. Kemudian untuk menampilkan isi file terbawah, teman-teman bisa menggunakan perintah sudo spasi tail. Misalnya ini saya pakai -f spasi, misalnya ini nama filenya /var/log/messages. Jadi dia akan melihat terbawah, dari yang terbawah. Nah, kemudian untuk melihat yang ini juga sama, sudo tail -n 10, berarti 10 baris, kemudian var log messages, jadi /var log messages. Ini akan ditampilkan 10 baris akhir, yang ini akan ditampilkan ya per layar yang terakhir. Kemudian untuk menampilkan isi file teratas bisa menggunakan perintah head misalnya. Jadi misalnya sudo spasi head spasi /etc/passwd. Kalau dengan argumen -n5 artinya akan melihat 5 teratas, baris teratas. Jadi sudo spasi head spasi -n spasi 5 spasi /etc/passwd. Jadi ini terkait dengan file atau directory. Nah, ini rangkumannya. Jadi teman-teman bisa melihat rangkuman apa yang sudah kita pelajari dari ini. Kemudian ini referensinya. Nah, di Linux juga teman-teman bisa di Google mencari misalnya Linux command file type.pdf gitu ya, -2 PDF. Nanti akan keluar perintah-perintah rangkuman dari internet dalam bentuk PDF. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.